I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela dengan NIM 221032 RA2 Manajemen dari Universitas Primagraha. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang telah kita pelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 dan sekarang UTS. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin SEMM yang saya hormati dan saya banggakan. Baiklah, di sini kita bahas untuk materi yang pertama, yaitu ada etika bisnis. Apa sih itu etika bisnis? Etika bisnis dapat menjadi standar bagi seluruh karyawan, termasuk manajemen, dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan juga sikap yang profesional. Selanjutnya yaitu ada fungsi etika bisnis. Sebuah perusahaan harus tahu pengertian etika bisnis dan juga bagaimana cara untuk menerapkannya. Ada 4 cara yang saya ambil di sini. Yang pertama itu ada reputasi yang baik. Sebuah perusahaan yang mampu menerapkan etika bisnisnya dengan baik pasti memiliki citra yang baik pula. Nah, yang kedua ada meningkatkan kepercayaan. Perusahaan yang jujur akan mendapatkan banyak manfaat, dari salah satunya kepercayaan dan konsumen. Maksudnya kepercayaan dari konsumen. Nah, yang ketiga yaitu ada keuntungan yang maksimal. Penerapan etika bisnis yang tepat mampu meningkatkan loyalitas pelanggan sehingga perusahaan bisa meningkatkan keuntungan yang maksimal. Hard to end to the title. Nah, yang keempat ataupun yang terakhir yaitu ada menjunjung moralitas. Moral selalu berkaitan dengan etika bisnis. Kedua hal tersebut akan memberikan dampak kepada perilaku dan para karyawan yang berdampak pada nilai perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada materi pengertian globalisasi. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses yang terjadi di mana dunia semakin terhubung dan saling bergantung pada satu sama lain. Proses ini meliputi pertukaran informasi, teknologi, barang secara global. Globalisasi telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis. Salah satu dampak positif dari globalisasi adalah terbukanya peluang bisnis yang lebih luas. Seiring dengan semakin terhubungnya dunia, maka semakin banyak juga pasar yang dapat dijangkau oleh para pelaku bisnis. Namun, dampak negatif globalisasi juga tidak bisa diabaikan, seperti persaingan yang semakin ketat dan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan. Untuk mengetahui dampak negatif globalisasi, maka perlu adanya upaya untuk memperhatikan etika dalam berbisnis. Yang selanjutnya yaitu juga ada penerapan etika bisnis di era globalisasi. Untuk menerapkan etika bisnis di era globalisasi, maka perlu adanya kesadaran dari para pelaku bisnis untuk berkomitmen pada praktik bisnis yang etis. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menerapkan etika bisnis di era globalisasi. Ada 3. Yang pertama yaitu memahami keberagaman budaya dan nilai. Yang kedua, menjaga integritas dan kejujuran. Dan yang ketiga yaitu garis tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada pemangku kepentingan suatu perusahaan, di mana yang pertama itu ada karyawan. Karyawan adalah pemangku kepentingan internal yang sangat penting bagi perusahaan. Mereka memberikan tenaga kerja dan memberikan kontribusi nyata dalam mencapai tujuan suatu perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu ada pelanggan. Pelanggan adalah sumber pendapatan utama perusahaan. Mereka memiliki harapan yang tinggi terhadap produk dan layanan perusahaan. Yang ketiga, ada pemilik. Pemilik memiliki kepentingan besar dalam memperoleh laba dari investasi mereka di perusahaan. Mereka juga berperan dalam pengambilan keputusan penting yang mempengaruhi arah perusahaan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu ada masyarakat.
masyarakat memiliki kepentingan terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh suatu perusahaan. Nah, di sini juga ada manfaat melibatkan pemangku kepentingan, yaitu ada 3 manfaat di sini yang saya ambil. Ada yang pertama itu ada inovasi. Dengan melibatkan beragam pemangku kepentingan, perusahaan dapat lebih berinovasi dan menciptakan produk dan layanan yang lebih baik. Yang kedua yaitu ada kepercayaan. Perusahaan yang terbuka dan transparan dapat melibatkan pemangku kepentingan cenderung lebih dipercaya dan dihargai oleh masyarakat. Dan yang ketiga yaitu ada resolusi konflik. Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan penting dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik di kemudian hari. Oke, yang selanjutnya yaitu ada kita bahas tentang teori-teori etika. Ada apa aja sih? Yang pertama yaitu ada teori teleologi atau pendekatan utilitarianisme, yang dimana istilah teleologi berasal dari bahasa Yunani yaitu telos, yang berarti tujuan. Teori ini menyatakan bahwa baik atau buruknya suatu perbuatan itu tergantung pada tujuan yang dicapainya. Suatu perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang bermakna. Utilitarianisme dapat diringkas sebagai berikut, yaitu ada tindakan harus dinilai benar atau salah hanya dari konsekuensinya, akibat, tujuan, ataupun hasil. Nah, yang kedua yaitu ada parameter utama untuk mengukur akibat dari suatu tindakan, yang jumlah orang yang merasakan manfaatnya. Dan yang selanjutnya yaitu ada kesejahteraan orang yang sama pentingnya. Terus ada relevansi. Apa sih itu relevansi? Setiap orang lahir dan dibesarkan dalam suatu lingkungan keluarga dan masyarakat dengan tradisi nilai dan ajaran-ajaran moral tertentu. Lebih-lebih di lingkungan masyarakat yang menganut paham kolektivisme. Tradisi nilai dan ajaran-ajaran moral tersebut sering diterima begitu saja sebagai warisan nenek moyang yang tidak perlu dan bahkan tidak boleh dipertanyakan. Nah, materi yang selanjutnya ada pengertian audit pertanggungjawaban sosial. Apa sih itu audit pertanggungjawaban sosial? Ialah merupakan suatu proses di mana organisasi dapat menentukan kewajaran kinerja sosial mereka, melaporkan dan mengembangkan kinerja audit pertanggungjawaban sosial, mengukur dampak sosial dan perilaku relasi perusahaan. Audit pertanggungjawaban sosial diharapkan dapat dipergunakan untuk menilai dampak sosial dari kegiatan perusahaan, mengukur efektivitas program perusahaan yang bersifat sosial, dan melaporkan sampai seberapa jauh perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya. Di sini juga ada langkah-langkah yang dilakukan dalam proses audit. Ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu menyiapkan dokumen, yang kedua yaitu merencanakan proses audit, yang ketiga yaitu mengatur rapat terbuka sebelum proses audit dimulai, yang keempat yaitu ada mulai melakukan proses audit usai rapat terbuka, yang kelima yaitu menyiapkan laporan untuk diaudit, yang terakhir atau yang keenam yaitu ada menyampaikan tanggapan klien saat rapat penutup. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pengertian pemilik usaha. Pelaku usaha adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah setiap perseorangan ataupun badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Di sini juga ada hak kewajiban pelaku usaha. Adapun yang menjadi kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang telah diatur dan disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah bertikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang ataupun jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
Dan yang terakhir yaitu ada menjamin mutu barang ataupun jasa yang diproduksi ataupun diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang ataupun jasa yang berlaku. Di sini ada beberapa unsur-unsur penunjang pemberdayaan karyawan. Ada 8 unsur yang saya ambil. Yang pertama yaitu ada mengembangkan visi misi bersama, yang kedua mendidik, yang ketiga menyingkirkan rintangan-rintangan, yang keempat mengungkapkan, yang kelima menyemangati, yang keenam memperlengkapi, yang ketujuh menilai, dan yang terakhir ataupun yang kedelapan ada mengharapkan. Untuk kesimpulannya yaitu pelaku usaha bukan hanya produsen yang menghasilkan barang, melainkan juga pihak yang terlibat dalam rantai distribusi barang ataupun jasa hingga konsumen akhir seperti agen, distributor, dan pengecer. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha terikat pada hak dan kewajiban. Pada dasarnya, hak dan kewajiban pelaku usaha memiliki timbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Baik, mungkin itu beberapa materi yang dapat saya sampaikan dan simpulkan mengenai poin-poin yang telah kita bahas selama pertemuan pertama hingga UTS kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua yang telah menonton video kali ini. Dan saya harapkan ini bisa menjadi pelajaran tertentu bagi kita ataupun bagi saya khususnya untuk menimba lebih banyak lagi ilmu ke depannya. Baik, untuk mengakhiri video kali ini saya mempunyai suatu pantun, si Udin bersama si Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.